Pemirsa Partai Solidaritas Indonesia atau PSI melaporkan Wakil Ketua DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadly Zon ke Badan Reserse Kriminal Polri. Fadly Zon dilaporkan terkait unggahan video di akun Twitternya yang berisi plesetan lagu anak Potong Bebek Angsa yang dinilai berpotensi menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI melaporkan Wakil Ketua DPR RI Fadly Zon ke Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Mabes Polri terkait unggahan video plesetan lagu Potong Bebek Angsa. Pelaporan Fadly Zon yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini dilakukan oleh salah satu kader PSI, Rian Ernest. Rian beralasan pelaporan dilakukan karena video yang diunggah oleh Fadly Zon berpotensi menimbulkan keresahan, ketidakpercayaan kepada pemerintah dan alat negara, serta keonaran dan perpecahan. Rian menambahkan video yang menampilkan 3 orang pria dan 6 orang perempuan berseragam biru hitam dan memakai topeng penguin ini juga berpotensi menimbulkan pertikaian horizontal. Praktek-praktek elit politik yang dicontohkan oleh Bung Fadly Zon ini menurut saya itu tidak sehat untuk iklim demokrasi di Indonesia, bahwa praktek-praktek elit politik yang suka pecah belah, suka menciptakan permusuhan ini hampir mirip dengan politik penjajah dulu. Pecah belah, divide et impera. Praktek-praktek politik tidak pantas seperti ini, kami rasa inilah saatnya kita berikan efek jerah. Tentu melalui mekanisme hukum yang berlaku, makanya kami melaporkan saudara Fadly Zon. Rian menyebut pelaporan Fadly Zon ke Bareskrim Mabes Polri ini untuk menimbulkan efek jerah agar pejabat publik lebih berhati-hati dan bijak dalam bertindak, serta peduli pada keharmonisan masyarakat. Dari Jakarta, Amanda Arista, Nasrullah, Metro TV. Pemirsa, Wakil Ketua DPR Fadly Zon disebut akan melaporkan kembali pihak yang melaporkan dirinya ke polisi. Fadly menilai unggahan video potong bebek angsa yang ia tulis di Twitter sebagai ekspresi di negara demokrasi dan merupakan bentuk kreativitas. Fadly pun mencoba membandingkan saat era dulu ketika seniman bahkan bisa lebih parah menyentil pejabat negara. Aja. Kreativitas itu tidak bisa dijudge atau dihakimi seperti itu, apalagi ini masalah yang sederhana. Saya kira sama dengan ada rencana mau mempolisikan siapa yang impersonator yang meniru suara Pak Jokowi itu mahasiswa dari mana. Saya kira apa yang dia lakukan itu kreatif, ya, meniru-niru seperti itu biasa saja, parodi, apalagi di era demokrasi seperti sekarang. Di masa pemerintahan yang lalu saja di Pak SBY itu, Pak Butet dan banyak lagi seniman-seniman melakukan hal yang sama. Bahkan lebih sadis, lebih tajam gitu ya. Sadis dalam tanda petik lah gitu ya. Lebih tajam tapi juga tidak apa-apa. Itulah demokrasi. Itu bagian dari sebuah cara mengkritik tapi juga tidak langsung melalui satu seni. Kan tidak sembarangan orang juga mempunyai kemampuan dan keahlian seperti itu. Bahkan impersonator itu ada yang meniru langsung gayanya Pak SBY, gayanya Pak JK waktu itu, gayanya Bu Mega, ada yang gayanya Pak Prabowo.